Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 13. Suasana menjadi semakin gaduh dan meriah karena mereka yang mendapat giliran menari karena memberi hadiah ini merasa bahwa dia telah membeli sang ledek, karenanya mereka hendak mendapatkan imbalan yang sebanyak dan sepuas mungkin. Para tamu golongan inilah yang mengandalkan kantung tebal untuk mendapat giliran menari, yang berani melakukan hal-hal yang melanggar kesusilaan. Apalagi kalau mereka sudah mulai mabok, mereka menjadi semakin berani sehingga muncullah gerakan dan perbuatan yang berbau mesum. Beberapa kali Joko Lau memandang ke arah Aji dan melihat betapa Aji juga nampak bergembira, makan hidangan bahkan beberapa kali pemuda itu minum tuak. Akan tetapi tidak kelihatan mabok dan dia melihat pula betapa tuan rumah sendiri membujuknya untuk ikut menari tadi ketika golongan tamu yang diundang mendapat kesempatan, akan tetapi pemuda itu menolak dengan hormat. Karena ia merasa jemu dan lelah, beberapa kali Joko Lau mengajak tuan rumah pulang, akan tetapi petani itu menolak. Nanti dulu, sebentar lagi, Raden. Pertunjukan yang paling hebat belum kita lihat. Apanya sih yang hebat, Paman? Paling-paling orang berlagak dengan tari-tarian dan ulah mereka yang menjemukan. Wah, Andika belum tahu Raden. Di mana ada madu laras, di situ akan terjadi perkelahian dan bahkan pembunuhan. Apa? Bagaimana bisa begitu? Joko Lau terkejut. Kakek itu tersenyum lebar dan nampak giginya yang ompong. Sejak madu laras menjadi kembang Tayuban, sudah beberapa orang menjadi korban dalam perkelahian karena rebutan. Nanti kalau ia sudah keluar dan mulai dengan pilihan yang dilakukan oleh madu laras, pada pemuda jagoan akan bermunculan dan berebutan, dan mungkin saja terjadi perkelahian dan pertumpahan darah. Apakah kepala dusun yang punya kerja akan diam saja melihat perkelahian itu? Bukankah di sini terdapat banyak penjaga keamanan? Perkelahian di atas panggung memperebutkan ledek merupakan perkelahian liar. Dan siapa yang terluka atau tewas dalam perkelahian, sudahlah wajar dan kepala dusun menganggap kematian itu kematian seorang ksatria. Tentu saja Joko Lau merasa tertarik sekali. Di dusunnya, perkelahian memperebutkan wanita juga wajar saja, akan tetapi tidak diadakan perkelahian terbuka di atas panggung. Kalau dipertimbangkan, kebiasaan ini lebih adil dan gagah, berbanding disaksikan banyak orang sehingga benar-benar diuji ketangkasan orang, tidak dapat mempergunakan keroyokan atau kecurangan lain. Sebagai seorang yang memiliki kedigdayaan, tentu saja dia tertarik dan ingin sekali nonton orang bertanding mengadu tebalnya kulit, kuatnya otot dan kerasnya tulang. Akhirnya saat yang dinanti-nanti semua orang tiba. 3 orang penari yang sudah kelelahan itu mengundurkan diri dan tampillah madu laras yang masih segar karena baru menari sebabak untuk menghormati Demang tadi, dan dengan gerakan yang amat indah madu laras mulai menari gambiong seorang diri. Memang menggerakkan semua gerak tubuhnya itu, seolah-olah setiap bagian tubuhnya, pinggulnya, lehernya, pundaknya, pinggangnya, jari-jari tangan, pergelangan, kakinya bahkan senyuman dan lirikan matanya, semua anggota tubuh itu hidup sendiri-sendiri dan memiliki daya tarik sendiri-sendiri. Mulailah para pria menawarkan hadiah-hadiah kepada kepala rombongan. Hadiah-hadiah itu ditaruh secara terpisah di atas tampan agar madu laras sendiri yang nanti memilihnya. Sementara itu madu laras mulai mengerling ke kanan kiri karena darah ini ingin mencari pemuda yang berkenan di hatinya agar nanti dapat ia jadikan pilihannya dalam berjoget, sesudah ia melayani penawar yang paling tinggi. Setelah menari sebabak, madu laras menghampiri tampan dan tentu saja, seperti biasa dipilihnya hadiah yang terbesar seperti diisyaratkan oleh kepala rombongan. Terdengarlah desah kecewa mereka yang hadiahnya tidak diterima, dan mereka mengambil kembali hadiah mereka, sedangkan yang memiliki hadiah terbesar yang diterima madu laras tadi muncul dengan wajah gembira. Akan tetapi, ledek muda yang manis itu yang mengerutkan alisnya yang hitam kecil melengkung indah ketika ia melihat siapa orangnya yang maju. Pria tinggi besar muka hitam ini bernama Ganjur dan sudah dikenalnya karena pernah Ganjur ini membuat keributan ketika ia menjadi ledek Tayuban di dekat Pacitan. Bahkan saingan Ganjur dihajarnya sampai babak belur dan bahkan hampir tewas oleh jagoan ini.
Ganjur berusia 30 tahun, tubuhnya tinggi besar dan nampak kokoh kuat, dan dia terkenal sebagai warok muda yang dikdaya. Bukan karena wajah dan kekasarannya saja Madularas tidak suka kepada Ganjur, akan tetapi terutama sekali karena ulahnya di waktu menari. Ganjur ini selain kasar juga amat cabul, bahkan berani pula mencium ledek dalam tayuban di depan orang banyak. Makin disoraki orang, dia semakin liar dan menuruti nafsu berahi saja. Nyaris diperkosanya seorang ledek di depan umum kalau saja tidak diperingatkan dan dicegah tuan rumah. Akan tetapi, ia sudah terlanjur menerima hadiah tadi, dan memang menurut aturan, hadiah terbesar yang harus diterima dan dilayaninya. Kalau saja ia tahu bahwa Ganjur hadir di situ dan akan menawarkan hadiah besar, tentu ia tidak mau muncul lagi, dengan alasan tidak enak badan. Atau apa saja. Kini, terpaksa ia melayani Ganjur. Gamelan dipukul dengan gencar dan mulailah Madularas menari, tidak memperdulikan orang yang terpaksa diserahi Sampur. Ganjur tersenyum lebar, lalu dia pun mulai menari. Tariannya kasar, namun digagah-gagahkan dan baru beberapa gerakan saja, tangannya yang besar dan kasar itu sudah menyentuh pinggul Madularas, yang terpaksa, seperti seorang ledek tayuban yang baik, pura-pura tidak tahu atau tidak merasakan perbuatan ini. Penonton yang melihatnya, bersorak dan Ganjur mulai mendapat hati. Tangannya kini dengan sengaja meraba pundak, punggung, mengusap pinggul, bahkan berani mengusap dada dan menowel pipi. Wajah Madularas mulai menjadi kemerahan, matanya memancarkan sinar kemarahan, akan tetapi ia tidak mampu melakukan sesuatu kecuali mandah saja. Ia hanya seorang ledek, dan orang ini sudah membayarnya. Akan tetapi ketika Ganjur mencoba untuk menciumnya, ia memalingkan muka dan penonton mulai bersorak. Tiba-tiba seorang pemuda menghampiri pasangan yang sedang menari itu dan dengan suara lantang dia berkata, "Atas perintah Paman Kepala Dusun Muncang, kami minta agar tamu yang menari tidak melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan. Kerabat wanita kami ikut menonton. Kalau nekat, terpaksa tarian dihentikan." Semua orang menadang dan juga Joko Lawu yang tadi sudah merasa marah sekali memandang. Kiranya yang bicara itu adalah Aji. Dan tersenyum bangga dan senang. Kiranya si seniman itu mempunyai pula keberanian, walaupun mengatasnamakan kepala dusun. Ganjur sendiri memutar tubuhnya dan dua tangannya sudah dikepal. Beberapa orang kawannya, kesemuanya orang-orang kasar, ada yang berteriak-teriak dan terdengar suara, "Kakang Ganjur, sikat saja," akan tetapi, agaknya Ganjur masih memperhitungkan bahwa pemuda tampan yang nampak lemah itu hanya menjadi juru bicara kepala dusun. Kalau dia nekat, tentu bukan pemuda ini yang dihadapinya, akan tetapi kepala dusun dengan semua penjaga keamanan, bahkan seluruh penduduk Muncang. "Hehe, bocah bagus. Kalau banyak yang iri, baiklah aku akan menari dengan sopan santun, haha." Dan tarian itu pun dilanjutkan. Sikap Ganjur masih kasar dan kurang ajar, akan tetapi dia tidak berani lagi menggunakan tangan seperti tadi. Hanya kadangkala mendekatkan hidungnya yang besar ke muka Madularas sehingga ledek muda itu terpaksa memalingkan muka walaupun ia tidak dapat menghindarkan bau apek yang panas dari mulut laki-laki. Setelah sebabak berhenti dan teman-teman Ganjur menyambutnya dengan sorak dan tepuk tangan, Ganjur sudah merogoh sakunya dan hendak memberi hadiah lagi untuk tarian berikutnya. Akan tetapi saat itu, Madularas sudah menghindar dan wanita ini dengan gerakan kecil-kecil dan cepat seperti berlari, menuju ke pemuda yang tadi menolongnya dan dengan berjongkok ia menyerahkan Sampur kepada Aji. Ternyata perbuatan Aji tadi amat menangkan hati Madularas, menyenangkan dan juga membuat Dara itu bersyukur karena keberanian Aji membuat ia terbebas dari gangguan Ganjur yang kurang ajar. Karena merasa berterima kasih, apalagi melihat bahwa pemuda yang menolongnya itu masih kerabat kepala dusun dan juga masih amat muda dan tampan, ledek itu tentu saja merasa suka dan tertarik, dan segera menjatuhkan pilihannya malam itu kepada Aji untuk menjadi pasangan pilihan dalam berjoget. Ketika melihat Madularas menyerahkan Sampur kepadanya, Aji nampak terkejut dan malu-malu, kedua tangan dengan lembut hendak menolaknya.